bakar aku boros. Dan sekarang kan BBM kan mahal. Aduh, lagu lama banget gitu. Kayaknya yang kalau misalnya orang bilang, aduh males dia mau kemana-mana soalnya bensinnya lagi naik gitu ya. Tapi untung nih, untung banget ya, seperti aku tahu bahwa dengan kita membayar pajak, banyak hal yang bisa kita rasakan. Satu manfaat dari kita membayar pajak adalah pajak yang kita bayarkan itu ternyata pemirsa dialokasikan untuk pembiayaan pemerintah dan juga pembangunan. Seperti misalnya pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan gedung sekolah, terus jalan raya, bantuan untuk bencana dan listrik, BOS, terus dan juga BBM. Jadi pajak yang kita bayarkan itu tadi, itu yang membantu kita untuk mendapatkan yang namanya bahan bakar murah. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi dengan kita membayar pajak, itu ternyata dana yang kita bayarkan melalui pajak itu disuplai untuk pelayanan umum, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, penegakan hukum, hankam. Luar biasa sekali, semua bisa kita rasakan manfaatnya. Benar kata suamiku, rajin bayar pajak. Karena bagaimanapun yang bisa merasakan, yang dapat merasakan langsung dengan kita membayar pajak bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Jadi, ayo dong, kita sama-sama bayar pajak, ya. Idea, Fasya, Niji, serta Rebecca akan hadir sesaat lagi dengan berita terbaru. Mau nyanyi? Oh, berita terbaru ya, ya. Mana ya? Tetap di insert. Kebesaran hati grup band Niji ya, serta penyanyi Rebecca tengah diuji nih pemirsa. Pasalnya ya, yang entah pasal berapa ya, konser mereka di Aceh ini tidak berjalan semulus yang diimpikan mereka. Nah, nggak tahu gerangannya apa, Andra? Bisa dijelasin? Kita cari gerangannya ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dari Idea Fasya yang mencabut laporannya. Tapi tetap saja nih, proses hukum buat Pasha Ungu tetap berjalan. Ini dia liputan selengkapnya. Setelah pekan lalu, vokalis grup band Ungu Sigit Purnomo Said alias Pasha berdamai dengan seterunya gitaris band Marvel Idea Fasya, Senin 27 Agustus kemarin, Idea Fasya pun kembali menindaklanjuti proses damai tersebut dengan mencabut laporannya terhadap Pasha di Polresta Bogor. Seperti diketahui, kemarahan Pasha terhadap Idea yang diduga menjadi duri dalam rumah tangganya bersama Oki Agustina Sofyan dilampiaskan Pasha dengan bogem mentah ke muka Idea. Lantaran tak terima diperlakukan seperti itu, Idea pun melaporkan perbuatan Pasha ke Polresta Bogor. Namun seiring kata damai yang telah dicapai, kemarin nampak Pasha dan Idea hadir di Polresta Bogor di kawasan Kedung Halang. Di sana, Idea yang didampingi ayahnya Iksal Kumaidi mencabut laporannya terhadap ayah dua anak itu. Laporan kan udah dicabut, jadi mudah-mudahan nggak ada proses yang lain yang ya intinya sih kita sih pengen beres gitu, intinya sih kita pengen beres dan mudah-mudahan semuanya beres gitu. Dari Idea sendiri dan nggak ada dorongan dari siapapun, cuman dari Idea sendiri, dari gue sendiri gitu. Gue cuma tadi nanda tanganin proses pencabutan laporan aja. Yang pasti hari ini sudah ada penyelesaian antara dengan kita dan sudah ada obrolan juga dengan pihak kepolisian. Selanjutnya sih kita tunggu proses lebih lanjut aja dari pihak kepolisian. Jujur memang kita cuma bisa sampaikan itu. Ya kita kan pengennya begitu. Kita pengennya kerjaan kita tidak terganggu dan kita juga sudah ada penyelesaian, itu aja sih sebenarnya. Silaturahmi kan jalan terus, nggak harus manggung bareng, nggak harus apa kan. Intinya kalau masalah manggung-manggung mah urusan manajemen kali. Apakah ada manggung dengan siapa kan kita nggak tahu. Meski kata damai telah meluncur dari mulut kedua belah pihak, toh kasus tersebut masih menyisakan tanya. Pasalnya, niatan baik dari Idea dan Pasha masih harus berhadapan dengan proses hukum yang terlanjur bergulir. Lantas, apakah Pasha akan sepenuhnya terlepas dari jeratan hukum? Nggak tahu ya, kita tunggu proses lebih lanjut aja sih. Gitu ya? Intinya yang penting kan kita dengan pihak Idea udah selesai, tinggal proses hukumnya kan kita belum tahu juga nanti gimana ya. Supaya
ya upaya damai dan laporannya dicabut dan udah beres, cuma tinggal tunggu kelanjutannya aja dari kepolisian. Ya yang gue pengen sih minta doa dari rekan-rekan juga, semuanya beres, semua hubungannya kita semua baik dan lancar gitu. Mereka mengajukan pencabutan, namun itu masih dalam proses kita, tidak serta-merta langsung bisa diselesaikan. Ada yang harus kita lakukan, kita harus lapor, nanti pendapat dari pimpinan itu yang kita laksanakan. Bahasanya nggak gitu, kita mengikuti undang-undang bagaimana bunyinya. Kita ikuti, kita jalani, nanti lihat bagaimana hasilnya. Oke Mbak ya, terima kasih. Band Niji untuk menghibur warga Aceh nampaknya harus diredam seiring larangan tampil yang dialamatkan pada band yang digawangi Giring, Rama, Ariel, Randy, Andro, dan Adri ini. Pasalnya, Minggu 26 Agustus lalu, band yang dikenal lewat lagu Hapus Aku Itu mendapat protes keras dari beberapa ormas yang ada di negeri Serambi Mekah tersebut. Menurut kabar yang beredar, pencekalan itu dilakukan untuk mengantisipasi kerusuhan yang timbul akibat konser Rebecca yang digelar sehari sebelumnya. Padahal ribuan tiket sudah habis terjual dan para penggemar Niji yang biasa disebut Niji Holy pun sudah menantikan penampilan Giring dan kawan-kawan. Akibatnya, aparat keamanan harus mengevakuasi Giring dan kawan-kawan ke Poltabes Banda Aceh demi keamanan mereka. Namun sampai berita ini diturunkan, pihak Niji belum bersedia untuk menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya. Keterangan pun hanya didapat dari Rebecca yang menggelar jumpa pers Senin 27 Agustus kemarin. Ada event organizer dan sponsor yang undang saya ke Aceh, nyanyi di Aceh, bareng sama band Bio Republik sama Niji. Ada protes di Aceh. Ya kita nggak boleh manggung, terus selendangnya jatuh. Itu bikin masalah atau? Tragedi yang terjadi di Aceh tersebut tentu menyisakan cerita tersendiri bagi penyanyi keturunan Belanda Pemalang ini. Lantas, sebagai penyanyi pendatang baru, apakah dirinya kecewa dengan kejadian tersebut? I don't wanna disappoint yang penonton yang lagi nunggu saya. Masih ada 4.000 orang yang nonton saya. I don't wanna disappoint mereka. Jadi akhirnya aku manggung. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Karena kita juga masih bingung Rebecca ngomong apa, pemirsa, jadi kita juga mendingan diem aja ya. Kita juga bingung mau komentar apa gitu. Karena ngomong Inggris, Belanda, campur Belanda, jadi kita juga nggak tahu. So ya gitu deh pokoknya ya. Tapi jangan kemana-mana, because we are going to be back again ya. Hebat banget Rebecca ya. Rebecca Rebecca Semilu ya. Oke, masa saat lagi Insert News Highlight akan menjumpai Anda, jadi tetap di Insert. Oke. Sepertinya model senior Arzetti Bilbina dengan rekannya Jamal Hasan dari rumah produksi MD Entertainment tak pernah lelah mencari bibit-bibit baru untuk dididik menjadi seorang bintang. Jika beberapa waktu lalu keduanya sempat menggelar pemilihan model di beberapa kota besar seperti Semarang, Bandung, dan Yogyakarta, kini giliran kota kecil seperti Sukabumi menjadi incaran Arzetti dan Jamal Hasan. Sebetulnya sih bukan cuma Sukabumi kita yang datang ya. Kita akan datang ke semua pelosok Indonesia, terutama mungkin kota-kota yang tidak pernah tersentuh. Ya, kita akan jemput bola istilahnya. Kita akan tetap mencari apakah di sana ada seseorang atau siapa dia yang bisa menjadi salah seorang entertainer Indonesia, kenapa enggak. Sebetulnya memang Sukabumi itu salah satu gudangnya artis-artis ya. Kita lihat kulit orang Sukabumi itu udah menang duluan, halus-halus, yang cewek juga cantik-cantik, yang cowok juga ganteng-ganteng, karena kulit mereka udah menang. Sebetulnya di kamera jadi bagus. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memang memiliki suatu ciri khas tersendiri. Rambutnya yang ikal dibiarkannya panjang terurai hingga sebatas bahu. Dan gayanya yang satu ini diturunkan pula pada jagoan kecilnya.
Ditemui beberapa waktu lalu, bapak anak ini terlihat kompak dan serasi, terlebih keduanya juga sama-sama mengenakan setelan jas. Ini anak saya, Paris Junior, pengacara Tubi, ya, sekolah di JIS, rambut sama dia nih. Nah, ini sama kan? Nah, kenapa bisa mirip? Because aku yakin kali ini aku bapaknya. Kok kali ini? Kok ada aku yakin kali ini? Tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita mau memberitahu pemirsa nih, kita mau mengingatkan bahwa jangan lupa ya untuk rekan-rekan selebriti dan relasi insert yang sudah mendapatkan undangan after party-nya insert agar datang hari Rabu 29 Februari jam 9 malam bertempat di Equinox X2 Plaza Senayan besok itu artinya ya. Dan pastinya banyak kejutan yang nantinya akan menambah kebahagiaan kita